Jarang tampil di layar kaca, 7 artis Indonesia ini pilih tekuni karir pengacara. Identik dengan dunia gemerlap dan penghasilan fantastis, tak selamanya dunia hiburan menjanjikan. Terbukti, banyak insan selebriti yang terpikir untuk menekuni profesi lain di luar pamornya sebagai selebriti, misalnya deretan artis yang jadi pengacara berikut ini. Tak hanya berbisnis, tak jarang selebriti berani beralih profesi ke bidang lain dengan menjadi seorang pengacara. Tak tanggung-tanggung, mereka mengambil pendidikan hukum kemudian fokus menekuni karir di dunia advokasi. Siapa saja mereka? Tonton video ini sampai selesai. 1. Nadia Saphira. Pertama ada Nadia Saphira, yang namanya sudah cukup terkenal bagi penikmat film dan sinetron era 2000-an. Paras cantik dan manis membuat dirinya kerap dipilih di sejumlah proyek film atau sinetron di layar kaca. Sebut saja sinetron Ada Apa Dengan Cinta, yang turut melambungkan namanya di dunia hiburan tanah air. Kala itu, dirinya ditunjuk untuk memerankan karakter Mili. Setelahnya, Nadia ibarat tenggelam dari dunia yang membesarkannya. Rupanya, perempuan yang sudah menginjak usia 30 tahun ini sibuk dengan kiprahnya sebagai pengacara. Ia telah resmi menyandang profesi sebagai advokat. Hal ini dibuktikan dengan posenya di Instagram menggunakan toga dan berfoto bersama advokat senior O.C. Kaligis. Seolah tak ingin asal nyemplung, Nadia turut mendirikan firma hukum bersama sejumlah rekannya, yang dinamakan Bayu Putra Hutasoid Gani pada 2017 lalu. Hal itu semakin memperlihatkan bahwa Nadia memang serius menekuni bidang tersebut. Kiprahnya sebagai pengacara kian menggaung, kala ia terjun langsung menangani kasus pelecehan seksual di Jakarta International School atau JIS beberapa tahun lalu. 2. Gilbert Marciano. Masih ingat dengan sinetron inikah rasanya, yang sempat booming pada 2005 silam? Di sinetron lawas ini, Anda dimanjakan dengan sosok bernama Jason dengan karakternya yang kocak dan berkarisma. Dialah Gilbert Marciano, yang dengan mudah digandrungi penonton khususnya remaja perempuan. Namun, lama-kelamaan Gilbert kian jarang terlihat di dunia hiburan. Pantas saja, Gilbert rupanya tengah menapaki karir di bidang advokat. Gilbert mulai tampil sebagai pengacara ketika mengawal kasus Sheila Marcia dengan sang suami pada 2014. Kala itu, ia muncul sebagai salah satu anggota dari tim pengacara Raidin Anom. Terus belajar, baru-baru ini Gilbert kembali unjuk kebolehan memberikan bantuan hukum pada klien. Gilbert waktu itu menjadi salah satu kuasa hukum Dinar Candy yang tengah berseteru dengan Baby Faye. Ini profesi yang sudah dipelajari sejak kuliah tahun 2006. Sampai akhirnya saya bekerja sama dengan Raidin Anom. Harus punya profesi, entertainment kan hobi, profesinya lebih punya plan. Ini sudah cita-cita dari dulu, terang Gilbert dalam satu kesempatan. 3. Marissa Jeffrina. Marissa Jeffrina juga cukup terkenal pada tahun 2000-an silam. Perempuan satu ini bahkan cukup aktif membintangi sinetron, film, dan FTV pada rentang tahun yang tidak jauh. Beberapa film yang pernah dibintanginya adalah KM14, Sehidup Tak Semati, dan Manusia Setengah Salmon. Tak ketinggalan, Marissa juga membintangi deretan judul sinetron antara lain, Di Sini Ada Setan, Manis dan Sayang, Polis 86, Hanya Kamu, dan belasan judul lainnya. Namun, siapa sangka Marissa rupanya kepincut dengan lika-liku dunia hukum. Tak ingin kalah dengan sang adik, Gilbert Marciano, Marissa mulai meredam penampilannya di layar kaca dan fokus sebagai pengacara. Terlihat dari profil Instagramnya, Marissa kini berprofesi sebagai pengacara di SM Law Office. Marissa bahkan menjadi inspirasi bagi sang adik untuk berkecimpung di dunia hukum. 4. Barbie Kumalasari. Bagi Anda yang menyoroti kanal entertainment, tentu menyadari sosok Kumalasari yang tengah menjadi sorotan banyak pihak. Setelah hadir dengan perubahan penampilan yang drastis, perempuan yang pernah digosipkan menikah siri dengan Gali Ginanjar itu, semakin sering masuk dalam pemberitaan yang cukup kontroversial. Dikenal sebagai pribadi yang vokal, membuat Kumala kerap mendapat bulian dari warganet. Namun, nampaknya tingkat kepercayaan diri tinggi Kumalasari
membuat ia selalu mampu menepis segala hujatan yang ditujukan padanya. Kumalasari menampik semua perkataan miring tentang dirinya dengan terjun ke bidang advokasi. Lagi-lagi, pengakuan karir dan status kelulusannya sempat dipertanyakan oleh beberapa pihak, karena lupa kapan waktu kelulusannya. Untuk semakin menguatkan pernyataannya, Kumalasari lantas mengunggah foto berita acara sumpah, yang membenarkan bahwa dirinya sudah disumpah menjadi advokat atau pengacara. Sumpah tersebut dilakukan pada tanggal 28 September tahun 2017 lalu, oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dr. Muhammad Daming Sunusi SHM-Hum, serta disaksikan oleh 2 orang Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Benar Karo Karo dan Muhammad Zubaidi Rahmat. Cornelia Agatha. Aktris senior Cornelia Agatha juga kini menekuni profesi sebagai pengacara. Ia memilih menempuh pendidikan ilmu hukum dan lulus pada tahun 2018 lalu. Cornelia Agatha menempuh jurusan ilmu hukum di Universitas Kristen Indonesia, UKI, dan lulus di usianya yang menginjak 45 tahun. 6. Maruli Tampu Bolon. Mengalir darah profesi sang ayah, kakak beradik Bara dan Maruli Tampu Bolon kompak menekuni karir sebagai pengacara, aktor dan penyanyi berdarah Batak. Maruli Tampu Bolon juga memilih jalan yang sama di bidang hukum. Selain dikenal sebagai aktor dan penyanyi, kini dia juga dikenal sebagai seorang pengacara. Darah profesi itu rupanya mengalir dari sang ayah yang merupakan seorang pengacara terkenal, Juan Felix Tampu Bolon. Lawan main Raisa Andriana di film Terjebak Nostalgia ini, beberapa kali membagikan momen dirinya saat sedang di persidangan. Dalam sebuah postingan di Instagramnya, Maruli mengaku menjadi pengacara membuatnya banyak mendapat pengalaman baru. 7. Faisal Hisham. Sempat ngehits kala membintangi sinetron Cerita SMU bersama Nabila Syakib, Faisal Hisham kini lama tak terdengar kabarnya. Ternyata, pria yang dulu identik dengan kepala plontos ini, memilih fokus jadi pengacara setelah lulus dari Universitas Trisakti. Pernah terjerat kasus hukum tindak asusila, tak membuat Faisal terpuruk terlalu lama. Setelah keluar dari penjara, Faisal memulai karirnya menjadi penasihat hukum, dan bekerja di perusahaan pertambangan Indonesia sebagai legal officer. Setelahnya, Faisal bergabung dengan firma hukum HFA Lawyers pada tahun 2017 lalu, dan fokus menangani persoalan ketenaga kerjaan serta perusahaan. Itu dia deretan artis yang kini jadi pengacara bahkan rela meninggalkan gemerlap dunia hiburan. Anda paling ngefans sama siapa di antara mereka? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton.